Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil laporan sistem pendukung keputusan pemilihan ketua himpunan menggunakan metode TOPSIS. Perbelakan kepemimpinan adalah suatu organisasi merupakan struktur tertinggi dalam suatu kepengurusan. Sistem kepemimpinan sangat berpengaruh pada kegiatan kemahasiswaan karena pemimpin harus mengarahkan tugas kewajiban anggotanya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mendapatkan pemimpin organisasi yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, maka diperlukan seleksi pemilihan pemimpin organisasi yang mampu membawa keberhasilan bagi organisasinya. Proses pengambilan keputusan pemilihan ketua himpunan mahasiswa sistem informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer MPSSI terkadang masih menggunakan pungutan suara. Proses yang dilakukan oleh panitia adalah dengan mengumpulkan seluruh mahasiswa sistem informasi lalu melakukan voting dengan kemudian panitia harus menghitung secara satu persatu dari hasil kertas yang diperoleh pada proses pemungutan suara. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan ketua organisasi HMPSI yang layak berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan untuk membantu proses pengambilan keputusan pemilihan ketua organisasi HMPSI. Metode TOPSIS nantinya metode ini akan digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, yaitu calon ketua organisasi HMPSI yang layak berdasarkan kriteria-kriteria tersebut melalui IPK, nilai tes wawancara, nilai tes debat, visi misi, dan terakhir nilai keaktifan dalam organisasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, maka rumusan masalah adalah bagaimana mengimplementasikan metode TOPSIS sebagai sistem pendukung keputusan agar dapat memilih pemimpin yang layak. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa dapat memilih pemimpin yang layak sesuai kriteria serta dapat mengetahui dasar daripada metode TOPSIS. 1.4 metodologi. Pada penelitian ini saya menggunakan metodologi studi literatur, yaitu pengumpulan data-data dari jurnal ilmiah dan buku referensi lainnya untuk dapat membantu penyelesaian laporan ini. Teoris pendukung keputusan. Sudah pulang tahan. Tapi coba gimana mau scroll begini tuh. So, di sini kita. Bab 2, landasan teori. Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tugas kognitif seperti mengumpulkan informasi, menilai situasi, menciptakan alternatif, memilih opsi yang paling efektif, dan kemudian mengimplementasikan solusi. Pengambilan keputusan tidak pernah mudah karena pembuatan keputusan rentan terhadap kelemahan kognitif mereka. Akibatnya sistem pendukung keputusan
yang juga sering dikenal dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System (DSS), sering digunakan oleh pembuat keputusan meminimalkan kesalahan kognitif dan maksimal efektif tindakan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dimaksud untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Ungkapan DSS atau SPK pertama kali diciptakan pada awal tahun 1070-an. Setelah itu, subjek SPK mendapatkan minat yang signifikan dalam penelitian dan penerapannya. SPK dimaksudkan untuk menambah, bukan menggantikan tanggung jawab pembuat keputusan dan memecahkan masalah. Kemampuan pembuat keputusan ditambah melalui pemanfaatan SPK, terutama situasi pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Dalam hal ini, resolusi yang memuaskan bukan yang optimal mungkin menjadi tujuan pengambilan keputusan. Memecahkan masalah yang tidak terstruktur yang sering membutuhkan interaksi berulang antara pembuat keputusan dan SPK. Kemampuan dan fungsi SPK sangat bervariasi karena dominan aplikasi yang berbeda. Karakteristik umum dari SPK sebagai berikut: menangani masalah keputusan yang tidak terstruktur. Kedua, mendukung manajer di berbagai tingkatan. Yang ketiga, mendukung kelompok keputusan dan pembuat keputusan individual. Yang keempat, mendukung berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan. Yang kelima, kemampuan beradaptasi dengan fleksibilitas dalam melakukan tugas pendukung keputusan dan pendekatan pengguna. Yang keenam, interaktif dan ramah pengguna untuk memungkinkan pembuat keputusan non-teknis berinteraksi dengan mudah dengannya. 7. Menggabungkan pengguna model dan teknik analitik. Yang ke-8, menggabungkan pengguna kecerdasan buatan dan bisnis pengetahuan. Yang kelima, yang ke-9, mengakses berbagai macam sumber data. Teori yang digunakan dalam metode Topsis dari sudut pandang geometris, metode Topsis memakai prinsip yaitu alternatif wajib memiliki jangka yang terjauh dan dari solusi ideal negatif dan terdekat dengan solusi ideal positif dengan memakai jarak Euclidean, jarak antara dua poin untuk memilih korelasi dan dari sebuah alternatif. Solusi ideal alternatif diartikan bahwa total temuan nilai terendah yang didapat untuk setiap atribut. Di sisi lain, solusi ideal positif mencakup semua nilai tertinggi yang dicapai dari setiap atribut. Prosedur Topsis secara umum terdiri dari tahap dan rumus, akan dijelaskan seperti di bawah ini. Pada alternatif A1 dan kriteria C, jadi tentukan matriks termalisasi dengan rumus berikut. YJJ adalah bobot nilai termalisasi untuk menghitung matriks keputusan termalisasi terbobot. I sama dengan 1,2 M. Y sama dengan 1,2 N. YIJ sama dengan WIJ RIJ. Itu adalah contohnya. Menghitung jarak antara setiap alternatif dengan matriks solusi ideal produktif, matriks solusi ideal negatif. Menentukan nilai referensi untuk setiap alternatif. Teori sistem pendukung keputusan pemilihan ketua himpunan
dalam jurnal dilakukan oleh Fajar dan kawan-kawan 2020 dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan Seleksi Masuk Anggota baru di menggunakan topsis di himpunan HMPSSI. Bab 3 pembahasan. Pada studi kasus kali ini terdapat 4 kriteria penilaian yang digunakan, yaitu C1 sama dengan IPK, C2 sama dengan nilai tes wawancara, C3 sama dengan nilai tes debat, visi dan misi, dan C4 nilai keaktifan organisasi. Sedangkan alternatif dilihat pada gambar kedua, atau calon dari ketua organisasi yang akan dinilai ada 5, yaitu contohnya seperti Rahmat Lakporo, Rifki Nopal Atsmi, Muhammad Effendi, Isra Yusuf, dan Varian Sakoni. Adapun rating kecocokan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai menggunakan skala 1 sampai 5, yaitu sangat baik, yaitu sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Berikut adalah contohnya pada tabel berikut. Tabel 2 alternatif dan bobot. Melakukan normalisasi skor kemudian dilanjutkan dengan mencari skor terbobot menggunakan metode topsis. Mencari ideal positif dan negatif. Kesimpulan, pada dasarnya pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tugas kognitif seperti mengumpulkan informasi, menilai situasi, menciptakan alternatif, memilih opsi yang paling efektif, dan kemudian mengimplementasikan solusi. Pengambilan keputusan tidak mudah karena pembuat keputusan rentan terhadap kelemahan kognitif mereka. Akibatnya sistem pendukung keputusan SPK yang juga sering dikenal dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System DSS sering digunakan oleh pembuat keputusan minimalkan kesalahan kognitif dan memaksimalkan efektivitas tindakan. Dari sudut pandang geometris, metode tesis memakai prinsip yaitu alternatif wajib memiliki jangka yang terjauh dari solusi ideal negatif dan terdekat dengan solusi ideal positif dengan memakai jarak Euclidean, jarak antara 2 poin untuk memilih korelasi dari sebuah alternatif solusi idealatif. Diartikan bahwa total dari semua nilai terendah yang dapat untuk setiap atribut diisi lain solusi ideal positif mencakup semua nilai tertinggi yang dicapai dari setiap atribut. Saran, demikianlah pembahasan ini dibuat, maka banyak yang terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusun di masa mendatang. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.